Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jeritan Misterius. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Penyesalan Penjual Bakso yang Memakai Pesugihan. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di suatu pagi yang cerah, Rudy bersama istri dan kedua anaknya hendak pergi jalan-jalan. Tiba-tiba putra Rudy memohon, "Ayah, aku mau es krim." Rudy hanya terdiam memandangi dia. Untuk kedua kalinya si kecil berkata, "Aku mau es krim ya." Seandainya Rudy bisa menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada putranya ini. Karena tak satupun kata-kata keluar dari mulutnya. Sang istri menanggapi permohonan anak mereka. "Ya sudah, es krimnya diganti dulu dengan permen ini ya. Kan sama-sama manis." Rudy, seorang kepala rumah tangga yang reputasinya di depan keluarga besar sudah merosot. Itu disebabkan oleh biasanya yang suka mabuk-mabukan. Beberapa anggota keluarga dengan teganya suka mengatakan bahwa Rudy sudah mati. "Anggap saja Rudy itu sudah meninggal." Demikian perkataan salah seorang sanak saudara yang pernah didengarnya. Mendengar perkataan seperti demikian, Rudy merasa sangat sakit hati. Selain itu, kemiskinan yang terus mendera hidupnya membuat Rudy bosan. Rudy bosan jadi orang miskin. Bayangkan, ketika salah satu saudaranya berulang tahun, anak mereka tidak diundang. Apa karena anaknya tidak mampu membeli kado? Mungkin saja. Jangankan membeli kado, untuk membeli beras pun mereka tidak sanggup. Memang beginilah nasib jadi orang miskin. Rudy sangat lelah menjalaninya. Hidup lontang-lantung, mencari pekerjaan susahnya minta ampun. Setiap harinya selalu dicemooh keluarganya. Sampai suatu ketika, seorang teman menawari Rudy untuk mengikuti tips menjadi kaya yang dipraktikkan, yakni menggunakan ilmu. "Nih, aku baru aja dapat proyek 20 juta Rud, karena aku pakai barang ini," katanya bersemangat. Barang yang ia maksud adalah jimat. Rudy pun menanggapi, "Ya udah, ayo antar aku ke sana." "Yakin Ruth mau melakoninya?" "Iya yakin, capek jadi orang miskin terus." Tanpa pikir panjang, keduanya langsung menuju ke suatu tempat untuk mendapatkan barang itu. Dengan perjalanan yang cukup memakan banyak waktu, sampai akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang bisa dikatakan rumah kuno. "Yuk, buruan masuk." Mereka pun masuk dan langsung disambut oleh laki-laki parubaya yang berpakaian serba hitam. Di ruangan yang bercahaya remang, Rudy menyampaikan tujuannya datang ke sana. Tak butuh waktu lama, Rudy pun diberi jimat yang dibalut dengan selembar kain berwarna merah. 1 bulan kemudian, sepertinya jimat ini merupakan penolong yang memang dipersiapkan bagi Rudy. Buktinya, usaha Rudy lancar sentosa setelah memakai jimat. Rudy membuka usaha di bidang kuliner yang pendapatan yang menjanjikan. Begitu tenang Rudy menikmati rupiah demi rupiah yang kini digenggamannya setiap hari. "Udah jadi orang kaya ya Ruth?" sapa temannya, yang tak lain orang yang telah mengantarkannya ke tempat untuk mendapatkan jimat sakti tersebut. "Iya dong, ini kan berkat kamu juga." "Ruth, kamu mau nggak lebih kaya lagi?" Wah, siapa sih yang nggak akan menolak tawaran untuk jadi makin kaya? Tentu saja Rudy tidak akan melewatkan kesempatan emas ini. Katanya, kalau Rudy datang ke dukun pesugihan, Rudy bisa memperoleh modal besar. Perlahan-lahan Rudy mempersiapkan semua sesajen dan mahar yang dibutuhkan. Sesajen dan mahar adalah sarana agar Rudy bisa berhubungan dengan sosok arwah yang akan membantunya. Dengan demikian, nantinya Rudy bisa kaya.
Sesajen dan mahar itu memerlukan banyak biaya. Jadi, Rudy mengumpulkan uang dari mengambil keuntungan usaha dan menipu orang tuanya. Rudy tidak peduli berapa banyak uang yang harus ia keluarkan. Yang penting, Rudy bisa menjadi semakin kaya. Rudy pun pergi ke dukun yang akan memberi kekayaan berlimpah. Semua sesajen dan mahar telah diserahkan. Hanya saja, dukun tiba-tiba berkata, "Untuk memperoleh kekayaan ini, harus ada tumbalnya." Baginya, tidak masalah kalau nyawanya yang menjadi tumbal. Rudy rela menjadikan dirinya sebagai teruannya, asal kekayaan itu bisa didapatkan. Rudy menuruti perintah apapun yang harus ia kerjakan. Rudy tidur 7 hari 7 malam di sebuah makam di Karang Jawa. Di situ, ia mendapatkan suatu mimpi. Rudy sedang berjalan di tengah ruangan yang tak Rudy ketahui. Tiba-tiba, seorang wanita berambut panjang dan berjubah putih datang dan berkata, "Hai." Rudy tak mengenal siapa dia, tetapi Rudy langsung berkata, "Aku bosan menjadi orang miskin. Aku ingin menjadi orang kaya." "Aku akan memberimu kekayaan. Tetapi aku minta anakmu yang pertama untuk menjadi tumbalnya." Jawab wanita itu. "Tidak," jawab Rudy tegas. Rudy terbangun. Rudy menjerit-jerit. Tidak menginginkan anaknya menjadi tumbal. Yang dia inginkan adalah dirinya sendiri yang menjadi tumbalnya. Dukun yang di sampingnya pun berkata, "Tapi kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau." "Saya tidak mau. Saya tidak mau anak saya menjadi tumbal." Rudy mendorong dukun itu dan bangkit berdiri. "Kalau tumbalnya diganti dengan orang terdekatku gimana?" Rudy bingung. Kekayaan yang ingin dia kejar justru akan diberikan untuk anaknya, bukan untuk dirinya sendiri saja. Kesedihan meliputi diri Rudy. Rudy pergi dari tempat pesugihan itu. Rudy berlari dan terus berlari. Apa maksud semua ini? Walaupun Rudy memang bukan bapak yang baik, tetapi anaknya adalah kesayangannya. Untuk alasan apapun, Rudy tidak ingin anaknya menjadi tumbal. Namun di malam harinya, Rudy bermimpi didatangi oleh sosok wanita berjubah putih panjang. Sosok itu berkata, "Akan kukabulkan permintaanmu, asal setiap bulannya kau melakukan ritual dengan 2 ekor ayam cemani sebagai ritualnya." Hanya kalimat itu yang diucapkan. Tak lama kemudian sosok itu pun enyah dari alam mimpinya. Rudy sendiri tak menyangka sosok itu akan mengabulkan permintaannya. Singkat cerita, sudah 12 bulan lamanya Rudy selalu rutin melakukan ritual di setiap malam Jumat Kliwon. Sekarang ia melanjutkan usaha yang sudah dijalaninya. Kekayaan Rudy semakin melimpah di tempatnya tinggal. Para tetangga mendapati Rudy sebagai pembisnis kuliner yang hidupnya mentereng. Ia memang kaya raya, namun melihat Rudy yang memiliki lebih dari 3 mobil mewah, lengkap dengan bangunan rumah yang super mewah, orang-orang berpikir bahwa itu terasa tak masuk akal jika dihasilkan oleh seorang pedagang bakso. Meskipun yang mereka maksud adalah pedagang sesukses apapun. Oleh warga sekitar pula, Rudy dikenal sebagai orang yang tidak suka bergaul. Ia lebih sering berada di dalam rumah dan tak menampakkan diri pada acara-acara umum paling penting sekalipun. Namun, setiap ada kesempatan untuk beramal, Rudy selalu menyumbangkan uangnya, bersedekah. Jumlahnya yang tak tanggung-tanggung. Namun tetap saja, ia tak pernah menampakkan diri dalam interaksi sosial orang-orang sekitar. Sekarang pun ia sangat dihormati di keluarga. Setiap hari disanjung-sanjungkan. "Menurutmu apa sih yang terjadi sama keluarga Rudy? Mereka kaya raya, tapi aneh sekali," kata Doni.
salah satu warga yang rumahnya hanya terletak beberapa kaki dari rumah Rudi. Aku juga nggak tahu, Don. Jawab Agus singkat. Ia teman Doni. Warga mengenal Agus sebagai pemuda yang soleh yang tak terlalu suka bicara. Ia sering diminta untuk menjadi imam masjid maupun pemimpin acara yasinan dalam berbagai kesempatan. Dalam berbagai desas-desus, ia memilih untuk tidak ikut campur, menjaga lisan, alih-alih menelusuri pertanyaan temannya lebih jauh. Agus selalu menjawab kegelisahan Doni dengan mengajaknya makan di warung bakso Rudi. Aku traktir deh, kata dia. Tak menunggu lama, berangkatlah keduanya menuju warung itu. Sesampainya di sana, mereka menyapa Rudi yang sedang menjaga kasir lantas memesan 2 porsi bakso. Sesaat setelah Agus dan Doni sampai di warung, Rudi langsung menghindari mereka. Nampak sekali ia tak mau diajak mengobrol. Ia hanya mempersilahkan Agus dan Doni makan dan pergi ke dapur belakang warungnya. Akhirnya bakso datang. Agus dan Doni telah bergairah untuk menikmatinya. Namun tak berselang lama, di tengah kesempatan makanan itu ada sesuatu yang terjadi. Secara tiba-tiba, Agus memuntahkan lalapan bakso yang baru saja ia makan. Ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Bukan soal rasa, melainkan soal yang lain. Sebagai orang soleh, kemampuan merasakan hal-hal semacam itu disebut Agus sebagai kebeningan batin. Melihat temannya, Doni hanya kaget. Namun ia lantas melakukan sesuatu yang penuh dengan kenekatan. Melihat apa yang di dalam panci besar tempat Rudi meletakkan baksonya. Kebetulan saat itu tak ada yang menjaga gerobak bakso di warung itu. Jangan, kata Agus. Namun tetap saja Doni tetap melakukan apa yang telah jadi niatnya. Maka betapa kagetnya Doni saat melongo ke bawah. Ia dapati panci bakso penuh dengan banyak tikus yang masih hidup. Selain itu, secara samar-samar Doni juga melihat beberapa kertas yang terbuntal plastik dan dimasukkan ke dalam panci. Ia tak bisa membaca secara rinci apa yang tertera di kertas itu. Sebuah tulisan yang seperti memakai sebuah bahasa dan huruf yang asing. Lebih mirip mantra pesugihan. Tak lupa ada celana dalam yang tercampur dengan kuah bakso. Melihat itu, semua dengan mata kepalanya sendiri. Sebagaimana Agus, Doni juga mual. Ia lantas langsung mengajak Agus pulang. Dan sejak saat itu, keduanya berjanji pada diri sendiri untuk tak pernah makan di warung bakso Rudi. Tak hanya mereka berdua yang merasakan itu. Di lain waktu, tepatnya di bulan Syawal, di mana banyak orang berpuasa guna memperoleh ganjaran yang akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Maka sebagai wanita soleh, Windy pun juga melakukannya. Ia dibesarkan di keluarga yang cukup religius, dan alhasil ibadah-ibadah sunnah pun telah biasa ia lakukan. Keluarganya memang dikenal masyarakat sekitar sebagai keluarga yang agamis. Ayahnya, meskipun hanya seorang petani, kerap diminta mengisi pengajian di berbagai acara yang diadakan oleh penduduk setempat. Sementara Windy yang merupakan anak perempuan satu-satunya di keluarga itu, telah sejak kecil disekolahkan di pondok pesantren. Hidup mereka sederhana, namun tenang lantaran dekat dengan agama dan Tuhan. Di tengah kesederhanaan itu, pada satu sore ketika ayah Windy kembali dari pekerjaannya, ia membawa pulang gaji. Meskipun jumlahnya tak banyak, ayah Windy begitu mensyukuri hasil itu. Maka sebagai wujud rasa syukur, ia mengajak istrinya dan Windy untuk berbuka di sebuah warung bakso tak jauh dari rumahnya. Bagi sebagian orang, bakso merupakan makanan yang kelewat enak. Hampir semua kalangan menyukai makanan satu itu. Selain karena harganya yang terbilang murah,
Cita rasanya juga cocok dengan lidah orang Indonesia. Kebetulan ketiganya hari itu sedang berpuasa. Berangkatlah Windy, ibu dan ayahnya itu hanya dengan berjalan kaki ke sana. Warung bakso itu yang dimiliki oleh Rudy memang dikenal penduduk sekitar punya cita rasa yang enak. Bangunan warung pun tergolong mewah. Dan lantaran bisa berbuka puasa sekeluarga pada hari itu di sana, hati Windy benar-benar dipenuhi rasa syukur. Kali itu ialah kali pertama bagi mereka. Ketiganya sampai di sana menjelang maghrib. Dan sebagai keluarga agamis, ketika azan berkumandang, mereka tak tergesa-gesa untuk berbuka. Malahan ayah Windy yang saat itu telah membatalkan puasa dengan es teh yang ia pesan, menanyakan tempat di mana ia bisa mendirikan sholat maghrib terlebih dahulu kepada Rudy. Rudy pun menunjukkan musola yang tak jauh dari lapaknya. Keadaan itu betul-betul membawa beruntung bagi Rudy. Semenjak ia bertemu dengan temannya kala itu, kehidupan Rudy sekeluarga berubah drastis. Ia membuka sebuah warung bakso di kampungnya yang setiap hari warung baksonya selalu dipenuhi pengunjung. Tak ayal, Rudy berhasil membangun banyak cabang bakso yang tersebar di berbagai titik di daerahnya. Ia menamai warung bakso Bakso Rudy. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Windy sebelum memakan bakso itu. Namun, sebelum mulai makan, ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Rasa mengganjal dirasakan Windy lantaran bakso yang akan ia makan itu amat berbau aneh. Baunya ialah seperti pakaian kotor yang tak dicuci dalam waktu yang lama. Padahal, bakso itu dikenal enak oleh penduduk. Warungnya juga selalu ramai. Maka, di latar belakangi rasa yang mengganjal itu, Windy tetap memaksakan dirinya untuk memakannya. Lagi pula, ia juga sudah lapar lantaran telah berpuasa seharian. Namun siapa sangka, hanya sesaat setelah memakan suapan pertama, Windy langsung memuntahkannya. Perutnya yang telah kelaparan karena berpuasa tak bisa menerima bakso itu. Para pengunjung warung pun menengok ke arah Windy dalam sekejap, lantaran dirasanya mengganggu orang lain. Ayah Windy lantas langsung menuntaskan makanannya, membayar, dan mengajak anak dan istrinya pulang. Dalam perjalanan, Windy berbisik kepada ayahnya, "Ada yang salah dengan bakso itu ya?" kata Windy. Di dalam benak Windy, ia heran dengan ramainya pengunjung yang berbondong-bondong ke warung baksonya Rudy. Apa lidahku yang salah ya? Beberapa minggu setelah kunjungan Windy dan sekeluarganya itu, orang-orang dikejutkan dengan kabar bahwa Rudy telah ditangkap polisi. Ia dibersalahkan lantaran tertangkap basah meletakkan sebuah celana dalam dan tikus hidup ke dalam panci baksonya. Perilaku licik itu tertangkap mata oleh salah satu pengunjung yang sedang makan di sana. Perihal celana dalam itu, Windy sebenarnya telah mengetahuinya dari bau tak enak yang dirasakan dari bakso itu beberapa waktu lalu. Sebenarnya saat itu pula, Windy telah curiga bahwa Rudy telah memakai pesugihan untuk warung baksonya. Maka wajar saja, dari pesugihan itu warung milik Rudy selalu didatangi pengunjungnya. Ia jadi juragan bakso yang kaya raya. Doni dan Agus pun menyaksikan Rudy yang dibawa ke pihak kepolisian. Mereka hanya menghela nafas panjang dan berucap istighfar. Sekarang semua menjadi berantakan. Usaha menjadi bangkrut karena Rudy sudah tak melakukan ritual lagi. Sampai singkat cerita 1 tahun telah berlalu. Kekayaan yang dimimpikan telah sirna. Rudy pulang menemui istrinya. Dia betul kecewa. Dia bertanya kepada Tuhan, apa sebetulnya kesalahan yang ia perbuat sampai kehidupannya menjadi seperti ini? Kemudian anaknya yang perempuan datang. Katanya, dia harus membayar SPP. Karena jika tidak bayar,
Ia tidak bisa mengikuti ujian. Ada-ada saja. Rudy semakin terpuruk. Minuman keras adalah cara melarikan diri dari keruwetan ini. Istrinya stres melihat kelakuan Rudy. Bukannya taubat malah semakin menjadi-jadi. Semua harta yang diperoleh dari hasil pesugihan, semuanya sudah habis tak tersisa. Kalau bapak begini terus, lebih baik saya pulang ke rumah orang tua saya di Garut, katanya. Dari kejadian itu, semua anak-anaknya jadi tak menyukainya. Bapak gak sayang sama aku. Aku malu, Pak, karena teman-teman sering mengataiku anak dari pelaku pesugihan, anak seorang pemabuk. Istrinya sudah kalang kabut. Dia tidak sanggup lagi menasihati Rudy yang tak ada kapoknya. Akhirnya istrinya itu mendatangi adiknya Rudy untuk menasihatinya. Ya, Rudy mau bertobat. Rudy mau berhenti minum minuman keras dan tak mau melakukan hal-hal gaib. Rudy sedih dengan keadaan seperti ini. Tapi Rudy tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Kak, kalau kita berusaha untuk lepas dengan kekuatan sendiri, pasti mustahil. Tapi memintalah kepada Allah, Kak. Bertobatlah. Minta ampun kepada yang punya hidup. Rudy sudah melewati batas. Apa mungkin ia masih bisa bertobat? Apa benar kalau kita bertobat, maka dosa-dosa kita bisa diampuni? Ya, itu sudah pasti, Kak. Sebesar apapun dosa kakak, Allah mau mengampuninya. Ya sudah, bantu kakakmu ini bertobat. Kak, sekarang apakah kakak mau mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kakak? Sontak saja langsung tampak bayangan saudara Rudy yang pernah mengatakan, anggap saja Rudy itu sudah meninggal. Muncul pula bayangan sanak saudara lain yang pernah tidak mengundang anaknya ke pesta ulang tahun anaknya. Itu semua adalah hal-hal menyakitkan yang pernah ia terima. Tapi Rudy menerima tantangan ini. Rudy mau mengampuni mereka. Kini Rudy mulai berusaha dengan sudut pandang yang baru. Keluarga, anak, dan sahabat mendukung Rudy sehingga berangsur-angsur membaik. Dulu Rudy berambisi memperoleh kekayaan. Tetapi sekarang, Rudy dengan tegas mau mengatakan bahwa kekayaan yang kenikmatan dunia tidak ada artinya dibanding dengan kebahagiaan yang sekarang Rudy rasakan. Akhirnya hubungannya dengan sanak keluarga menjadi akrab, dan kini mereka merangkulnya. Walaupun ada beberapa orang yang menolak keputusannya, tetapi karena mereka melihat perubahan yang Tuhan kerjakan dalam dirinya, akhirnya mereka menerima juga. Tuhan itu luar biasa. Dia membimbing Rudy meskipun Rudy sudah hancur begitu rupa. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.